Pernahkah kamu membayangkan ada satu kalimat sangat pendek, hanya 4 kata, tapi ketika diucapkan, langit bergetar, malaikat terdiam, dan rahmat Allah turun seperti hujan. Kalimat ini tidak ramai di media sosial, tidak populer di kajian-kajian umum, bahkan mungkin belum pernah kamu dengar disebut dalam khutbah-khutbah panjang. Tapi para wali Allah menjadikannya sebagai nafas mereka. Para malaikat menyambutnya, dan Rasulullah menjawabnya dengan penuh kasih. Ini bukan kisah biasa. Dalam video ini, aku akan mengajakmu menyelami satu kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi berat di timbangan langit. Dan bila kamu mendengarkannya hingga akhir, bukan hanya hatimu yang akan tenang, tapi hidupmu bisa berubah pelan-pelan menuju cahaya. Pastikan kamu menonton sampai selesai, karena di akhir video akan ada satu rahasia lembut yang jarang diketahui, tapi bisa menjadi jalan pulang bagi hatimu yang lelah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu, agar lebih banyak orang ikut menemukan cahaya ini. Karena bisa jadi satu kalimat pendek darimu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Bab 1. Sholawat, jembatan cinta antara langit dan bumi. Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, saat manusia terlelap dalam dunia mimpinya, ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat lembut dari lubuk hatinya. Shallallahu ala Muhammad. Suaranya tak menggema, tak terdengar oleh tetangganya, tapi di langit, para malaikat berdiri, khusyuk mendengarkannya. Dalam kesunyian itulah, kalimat itu membelah ruang, naik dengan anggun, menembus batas langit pertama, kedua, hingga ketujuh. Apa yang sederhana di bumi, tidak selalu sederhana di langit. Setiap sholawat yang kita ucapkan, menjadi cahaya, yang bercahaya bukan karena terang, tapi karena cinta. Cinta kepada manusia paling mulia, yang seluruh hidupnya adalah doa yang berjalan. Rasulullah SAW tidak meminta kita membalas perjuangannya dengan harta, tidak juga dengan jasa. Yang beliau pinta hanyalah, perbanyaklah bersolawat kepadaku. Dan sungguh hanya jiwa-jiwa yang terjaga, yang memahami dalamnya permintaan itu. Karena bersolawat bukan hanya pujian, ia adalah bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa kita lemah, dan Rasulullah adalah jalan menuju kemuliaan. Pengakuan bahwa kita lupa, dan solawat adalah tali yang menghubungkan kembali. Dan saat kita melafalkannya, kita seolah berkata kepada jiwa kita sendiri, aku ingin dekat denganmu, wahai Rasulullah. Aku ingin dikenal olehmu. Aku ingin menjadi bagian dari umatmu yang engkau banggakan. Seringkali, dunia membuat kita tergelincir dalam rutinitas yang memalingkan kita dari hakikat hidup. Tapi solawat. Bab 2. Keutamaan solawat dalam hadits Nabi. Tak ada satupun kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, kecuali ia adalah cahaya. Dan saat beliau berbicara tentang solawat, beliau tidak sekadar memerintah, beliau mengajarkan cinta. Cinta kepada dirinya, yang bukan semata karena jasanya, tapi karena kasih sayangnya yang tak terhingga kepada umatnya, kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, namun jarang kita resapi, Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkanlah, satu ucapan lembut dari lisan kita, dibalas dengan 10 rahmat dari Tuhan semesta alam. Ini bukan balasan biasa, ini adalah bentuk kasih sayang yang melebihi segala ukuran manusia. Ketika kita menyebut nama Nabi dengan tulus, langit pun menyambutnya. Para malaikat berlomba menyampaikannya, karena setiap solawat yang kita kirimkan akan sampai kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah menjadikan para malaikat khusus hanya untuk menyampaikan solawat dari umat ini kepada Rasul tercinta. Sungguh, kita tidak sedang berbicara dalam ruang kosong, kita sedang berdialog dengan kekekalan. Ada keajaiban di setiap solawat. Ia mampu menghapus dosa yang tersembunyi, mengangkat derajat yang tak terlihat, dan membuka jalan bagi doa-doa yang tertunda.
Solawat bukanlah permintaan, ia adalah hadiah. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang memberi, namun yang menerima justru kita sendiri. Karena dalam menyebut nama Rasulullah, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sadar. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadanya. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling mencintai melalui lafaz yang sederhana. Maka tanyalah pada diri kita, berapa sering kita menyebut namanya hari ini? Dalam kebisingan dunia, apakah kita masih sempat berbisik lembut, Shallallahu ala Muhammad? Bab ini mengajarkan bahwa solawat bukan sekadar amal, ia adalah warisan dari langit untuk kita yang sering lupa arah. Dan dalam bab berikutnya, kita akan menyentuh salah satu solawat yang pendek, nyaris terlupakan, namun menggetarkan langit sejak dahulu hingga hari ini. Bab 3. Solawat pendek yang menggetarkan langit. Di antara ratusan bentuk solawat yang diajarkan di berbagai kitab dan majelis, ada satu kalimat yang sangat pendek, nyaris tak dianggap istimewa oleh banyak orang, namun disaksikan oleh langit sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalimat itu adalah Shallallahu ala Muhammad. 4 kata, tapi dalam 4 kata itu tersembunyi samudra, cinta, rahasia ketundukan, dan getaran yang menggetarkan barisan malaikat di atas sana. Ia bukan sekadar bacaan, ia adalah cahaya yang keluar dari hati yang sadar menuju singgasana Tuhan. Apa yang membuat kalimat ini begitu istimewa? Ia tidak rumit, tidak panjang, tidak membutuhkan hafalan, tidak butuh waktu tertentu. Ia dapat dibaca oleh siapa saja, tua, muda, yang sedang sehat, maupun yang sakit. Ia adalah bentuk pujian yang murni, dan setiap kali ia dibaca, malaikat bersujud dalam khidmat. Karena kalimat ini bukan hanya menyebut nama, tapi menghadirkan ruh Nabi dalam kesadaran jiwa. Dalam hikayat para ulama terdahulu, seringkali disebut bahwa wali-wali Allah tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa mengucapkan ratusan, bahkan ribuan kali kalimat ini. Mereka tidak sibuk mencari redaksi yang paling panjang, karena mereka tahu kemurnian bukan terletak pada banyaknya kata, tetapi pada kedalaman rasa saat mengucapkannya. Coba bayangkan, di tengah keramaian dunia, saat pikiran kita lelah, saat mulut kita mungkin tak sanggup membaca panjang, kalimat ini hadir sebagai penolong. Kita bisa mengucapkannya di jalan, di kendaraan, dalam hati, atau lirih di sela-sela kesibukan. Dan setiap kali kalimat ini terucap, kita sedang memanggil nama manusia paling mulia, dan langit pun membuka catatan amal, lalu menuliskan, dia bersyalawat, dia telah mengingat Nabi. Solawat ini adalah bentuk paling lembut dari kerinduan. Bukan sekadar lafaz, tapi bisikan cinta. Dan bagi siapa saja yang membiasakan dirinya dengan kalimat ini, maka ia akan terbiasa hidup dalam naungan kasih dan ketenangan yang tak bisa dicuri oleh dunia. Dalam bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana para kekasih Allah menjadikan kalimat ini sebagai bagian dari hidupnya. Bukan sebagai ibadah sesaat, tapi sebagai napas yang mereka hirup siang dan malam. Bab 4, para wali yang menjaga solawat ini. Di balik sejarah yang penuh gema, ada sosok-sosok yang hidup dalam kesunyian, tapi meninggalkan jejak yang tidak akan pernah padam. Mereka bukan raja, bukan panglima, tapi kekasih-kekasih Allah yang hidupnya dipenuhi dengan zikir, doa, dan solawat. Dan di antara wirid-wirid mereka, kalimat pendek itu, Shallallahu ala Muhammad, menjadi teman setia di setiap helaan napas mereka. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang amal yang paling ringan, namun paling besar pahalanya. Beliau menjawab dengan tenang, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Tak ada yang lebih cepat mendatangkan rahmat daripada itu. Bukan hanya saat salat, bukan hanya di malam Jumat, tapi setiap waktu, setiap langkah, setiap detik adalah ladang untuk mengucapkannya. Begitu pula dengan Imam Al-Haddad, seorang wali agung dari Hadramaut.
yang dikenal dengan wirid-wirid pendek namun sangat kuat. Dalam kitab-kitabnya, ia menekankan bahwa kalimat sholawat yang singkat justru seringkali menjadi pembuka jalan ruhani yang tertutup. Karena Allah tidak melihat panjangnya lafaz, tapi cahaya dari niat dan ketulusan hati saat mengucapkannya. Dan lihatlah para wali yang tidak dikenal namanya, yang hidup di sudut-sudut kampung, yang tidak pernah naik mimbar, tapi hidupnya penuh cahaya. Mereka tidak memegang kitab, tapi lidah mereka basah dengan sholawat. Dan kalimat ini yang kita anggap biasa, menjadi pelita bagi jalan hidup mereka yang sunyi, namun penuh makna. Sholawat ini menjadi pakaian ruhani mereka, penenang di malam-malam gelisah, dan penyambung jiwa kepada Rasulullah. Mereka tidak memerlukan alasan logis untuk bersolawat, karena cinta tidak butuh pembuktian. Cinta cukup hadir dengan kesetiaan yang sunyi dan lafaz yang terus terucap. Bahkan ketika lisan sudah lelah, hati tetap bergetar menyebut Shallallahu ala Muhammad. Dan disinilah letak rahasia besar itu, bahwa kalimat pendek ini bukan hanya zikir, tapi warisan para pecinta sejati. Kalimat yang menghubungkan kita dengan garis cinta yang panjang, dari Nabi kepada umatnya, dari para wali kepada muridnya, dan kini dari kita kepada hati kita sendiri. Dalam bab berikutnya, kita akan menyelami lebih jauh bagaimana kalimat ini menyembuhkan, menenangkan, dan menjadi pelindung bagi siapapun yang berserah padanya. Bab 5. Sholawat yang menyembuhkan dan menenangkan. Dalam hidup ini, ada luka-luka yang tak terlihat oleh mata, ada lelah yang tak bisa dijelaskan dengan kata, dan ada keresahan yang tidak hilang meski dunia tampak baik-baik saja. Di titik itulah, manusia membutuhkan sesuatu yang bukan hanya logika, melainkan penawar yang menyentuh kedalaman ruh. Kalimat Shallallahu ala Muhammad bukan mantra, bukan pula pengganti usaha, tapi ia adalah jembatan penyembuh yang menghantarkan hati kita kepada sosok yang membawa rahmat, yang diutus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengobati. Coba rasakan saat dada terasa sempit, saat kecemasan merayap dalam pikiran, ucapkan perlahan, Shallallahu ala Muhammad. Lalu tarik napas panjang dan ucapkan lagi, hingga detak jantung kembali tenang. Bukan karena kekuatan kata itu semata, tapi karena hati telah menyambung dengan samudera kasih Rasulullah. Banyak orang mencari ketenangan dari luar, tapi mereka lupa bahwa ketenangan sejati datang ketika hati kembali kepada asalnya. Dan salah satu jalan kembali adalah melalui sholawat, apalagi yang pendek ini, yang tidak memberatkan, tidak menyulitkan, tapi bisa mengisi kekosongan batin yang kadang tak kita sadari. Dan sungguh telah banyak jiwa yang kembali pulih, bukan karena obat, tapi karena mereka mengucapkan nama kekasih Allah dengan sepenuh rindu. Sakit fisik bisa dipulihkan oleh ilmu, tapi luka hati hanya bisa disembuhkan oleh cinta. Dan sholawat adalah bentuk cinta yang tak membutuhkan alasan. Dalam bab selanjutnya, kita akan menyelami bagaimana kalimat ini bukan hanya membawa ketenangan pribadi, tapi juga menjadi jalan kemuliaan yang mengangkat derajat dan memperluas rahmat dalam hidup seorang hamba. Bab 6. Sholawat yang mengangkat derajat dan memperluas rahmat. Setiap kali kita menyebut Shallallahu ala Muhammad, sebenarnya kita sedang menghubungkan diri dengan arus kemuliaan yang tidak pernah putus. Karena Rasulullah bukan hanya manusia mulia, beliau adalah cermin dari kasih Allah kepada seluruh ciptaannya. Dan siapapun yang menjadikan sholawat sebagai bagian dari hidupnya, maka ia akan digandeng masuk ke dalam orbit kemuliaan itu. Bukan karena status, bukan karena nasab, tetapi karena cinta yang dibuktikan lewat lisan yang tak pernah lelah menyebut namanya. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kalimat ini bukan ancaman, tetapi undangan lembut untuk menjadi bagian dari umat yang beliau rindukan, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Maka jangan remehkan satu kalimat pendek itu,
Karena bisa jadi, ia lebih berat dari segala ibadah yang kita banggakan. Mungkin amal kita tidak sempurna, doa-doa kita banyak yang tertunda, tapi sholawat yang keluar dari hati yang tulus bisa menjadi sebab naiknya derajat di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Dan yang lebih indah lagi, sholawat tidak hanya memberi rahmat kepada diri kita, tapi juga meluaskan rahmat kepada sekitar. Ketika seseorang membiasakan sholawat, ia memancarkan ketenangan, mengurangi amarah, menjadi lebih lembut dalam tutur kata, karena jiwanya sedang dipenuhi oleh cahaya Rasulullah. Sholawat ini bukan hanya ibadah, ia adalah atmosfer yang bila terus kita jaga akan mengubah hidup kita dari dalam. Dan di bab berikutnya, kita akan lihat bagaimana sholawat yang pendek ini juga menjadi pelindung dari mara bahaya dan penyelamat dari kesempitan yang tak terlihat. Bab 7, sholawat sebagai pelindung dari mara bahaya dan kesempitan. Hidup tak selalu tenang. Ada hari-hari di mana langit terasa redup dan jalan di depan seakan menyempit. Ada saat di mana kekuatan logika tidak cukup dan pertolongan manusia tak bisa diandalkan. Di sanalah sholawat datang, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perlindungan dari arah yang tak terlihat. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat itu menjadi pelindung dari kegundahan dan musibah." Kalimat ini bukan janji kosong. Ia adalah jaminan dari mulut suci yang tak pernah berdusta. Dan para ulama membuktikannya dengan hidup mereka yang tetap teduh meski badai datang silih berganti. Ada kisah yang diceritakan turun-temurun tentang seorang saudagar yang terancam bangkrut. Segala usahanya gagal, hutang menumpuk, keluarga mulai putus asa. Namun ia tak banyak bicara, ia hanya duduk malam demi malam, mengulang satu kalimat pendek. Shallallahu ala Muhammad. Hari demi hari, perlahan, beban diangkat, pintu-pintu rezeki terbuka, dan hatinya tetap tenang, bahkan sebelum semuanya berubah. Banyak yang lupa bahwa bahaya bukan hanya datang dari luar. Terkadang bahaya itu muncul dari dalam hati, ketakutan, kesombongan, rasa iri, dan syahwat yang tak terkendali. Dan sholawat adalah penenang dari kegelisahan batin yang paling halus, yang tak bisa diobati dengan kata-kata motivasi, melainkan dengan cinta kepada Sang Pembawa Cahaya. Kalimat Shallallahu ala Muhammad adalah pelindung yang senyap. Ia tidak mengeluarkan suara keras, tidak menggetarkan bumi, tapi ia mengguncang tabir langit dan mengundang rahmat serta penjagaan dari sisi Allah. Siapapun yang merutinkannya akan merasakan bahwa hatinya seperti dipayungi dari segala arah. Dan dalam bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana sholawat juga memperbaiki kualitas doa, membuat setiap permohonan lebih ringan diterima karena ia telah dilembutkan oleh pujian kepada Sang Kekasih Allah. Bab 8, sholawat yang membuka pintu, terkuncinya doa. Berapa banyak dari kita yang telah menengadahkan tangan, berulang-ulang, memohon, meminta, menangis dalam hening, namun merasa doa-doa itu seakan tertahan di langit-langit malam, padahal Allah Maha mendengar, tidak pernah lalai, tidak pernah tidur. Tapi ada kalanya, doa seorang hamba memerlukan kunci agar bisa mengetuk pintu-pintu langit, dan kunci itu adalah sholawat. Rasulullah bersabda, "Setiap doa akan tertahan antara langit dan bumi, hingga engkau bersalawat kepadaku." Ini bukan aturan, ini adalah rahasia. Rahasia dari Sang Nabi tentang bagaimana menjadikan doa lebih ringan naik dan lebih layak diterima. Para ulama salaf selalu memulai doanya dengan pujian kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu menyampaikan permintaan mereka. Mengapa? Karena mereka tahu solawat adalah kehormatan. Dan ketika kita menghormati Rasulullah, Allah membalas kita dengan mempercepat jawaban atas doa-doa kita. Bayangkan seperti seseorang yang mengirim surat kepada raja, dan dalam surat itu, ia memuji kekasih hati sang raja. Apakah mungkin surat itu akan diabaikan? Tidak.
bahkan akan disambut dengan hangat, karena cinta itu menjembatani jarak. Dan kalimat Shallallahu ala Muhammad adalah bentuk cinta yang paling sederhana namun paling kuat. Ia tidak hanya menguatkan doa, tapi melembutkan hati agar yang kita minta bukan hanya dunia, melainkan juga kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka mulai sekarang, setiap kali engkau ingin memohon sesuatu, ucapkan sholawat terlebih dahulu, dan akhiri pula dengan sholawat. Biarlah doamu terbungkus dengan kemuliaan dan diantarkan dengan penuh adab. Dalam bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana sholawat ini bisa membentuk karakter dan membangun akhlak, sehingga bukan hanya jiwa yang tenang, tapi lisan, perilaku, dan sikap ikut tercerahkan oleh kalimat agung ini. Bab 9, sholawat yang membentuk akhlak dan cahaya perilaku. Banyak orang menyangka bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan semata, hasil dari nasihat atau pelajaran. Namun sesungguhnya, akhlak sejati terbentuk ketika hati telah dipenuhi dengan cinta, dan cinta yang paling suci adalah cinta kepada Rasulullah. Kalimat Shallallahu ala Muhammad yang diucapkan secara terus-menerus bukan hanya memperindah lidah, tetapi juga menyinari jiwa, hingga seluruh sikap dan perilaku ikut terpengaruh. Karena siapapun yang senantiasa bersolawat akan selalu mengingat sosok yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang sabarnya melampaui batas manusia. Dan dari sanalah lahir akhlak yang tidak dibuat-buat. Solawat membentuk kesabaran. Ia membuat kita menahan amarah, karena tak pantas bagi lisan yang baru saja menyebut nama Nabi untuk melukai orang lain. Solawat melatih kita untuk jujur, karena tidak elok bagi hati yang mencintai Rasul untuk menipu atau mengkhianati. Solawat melunakkan hati, sehingga kita mulai memilih kata-kata yang lembut, seperti lembutnya Rasulullah, bahkan kepada musuhnya. Dan yang lebih halus lagi, solawat membangun kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bukan milik kita semata, bahwa setiap tindakan kita akan berdampak pada orang lain, dan kita adalah cermin dari ajaran Rasulullah. Orang yang mencintai Nabi tidak hanya membacakan namanya, tetapi meneladani sikapnya, dalam tutur, dalam pandangan, bahkan dalam diam. Jika engkau ingin memperbaiki akhlak dan engkau merasa terlalu banyak kekurangan, maka jangan mulai dari luar, mulailah dari dalam. Dan salah satu cara paling halus adalah membiasakan solawat yang pendek ini. Karena dari cinta lahir adab, dari cinta lahir kelembutan, dan dari cinta kita menjadi lebih manusiawi. Dalam bab terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan hikmah yang sederhana, namun syarat makna. Karena pada akhirnya, kita akan sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi hanya mengucapkan, tetapi hidup dalam solawat itu sendiri. Bab 10, hidup dalam solawat menjadi cahaya yang tak padam. Setelah semua bab yang kita lalui, satu hal menjadi sangat jelas. Solawat bukan hanya ibadah, ia adalah napas, ia adalah arah, ia adalah jalan pulang. Kalimat Shallallahu ala Muhammad yang mungkin terdengar kecil, yang tak membutuhkan waktu atau tempat khusus, ternyata adalah bentuk komunikasi tertinggi antara hati seorang hamba dan kekasih Allah yang paling dicintai. Hidup dalam solawat berarti menjadikan solawat bukan sekadar bacaan, tapi menjadi atmosfer yang mengelilingi diri kita. Bangun tidur dengan solawat, melangkah dengan solawat, menyapa orang dengan hati yang sedang bersolawat, hingga kembali tidur dalam naungan cinta yang tidak pernah padam. Dan saat kita telah terbiasa, maka dunia tidak lagi terasa begitu berat. Kita mulai melihat setiap kejadian dalam kerangka rahmat. Kesabaran tumbuh, kebijaksanaan muncul, dan hidup menjadi lebih lembut, lebih lapang, karena hati yang selalu bersambung dengan Rasulullah. Hidup dalam solawat berarti membiarkan nama Nabi menjadi lentera dalam kegelapan. Dan saat kematian pun datang menjemput, semoga lisan ini masih mampu mengucap pelan, Shallallahu ala Muhammad,
sebagai penutup hidup yang tidak sia-sia dan pembuka bagi kehidupan abadi yang jauh lebih indah. Sahabatku yang tenang, setelah semua kata, yang terpenting adalah amal. Bawalah kalimat ini bersamamu, bukan sebagai hafalan, tapi sebagai kawan setia. Bacalah dalam gembira, dalam sedih, dalam diam, dalam bisingnya dunia. Karena siapa yang hidup dengan solawat akan wafat dalam cahaya dan dibangkitkan dalam barisan Nabi yang wajahnya bersinar karena hatinya tak pernah berhenti menyebut Shallallahu ala Muhammad. Sampai di sini, kita telah berjalan bersama menyelami makna dari sebuah kalimat yang pendek namun ternyata begitu dalam. Shallallahu ala Muhammad, hanya 4 kata, tapi dengannya langit terbuka, rahmat turun, dan jiwa kembali menemukan arah pulang. Jika ada yang bisa kita jaga di tengah dunia yang bising ini, biarlah itu kalimat ini. Ucapkan perlahan, bisikan dalam hati, dan biarkan ia menjadi temanmu, dalam diam maupun dalam keramaian. Rasulullah tidak pernah meminta upah, hanya satu hal yang beliau harapkan, perbanyaklah solawat kepadaku. Maka mari kita balas cinta itu dengan lisan yang setia dan hati yang mencintai. Jika video ini menyentuhmu, jangan biarkan cahaya ini berhenti di kamu. Klik like, subscribe untuk menemani langkahmu dengan video penuh makna lainnya, dan tinggalkan komentarmu, karena kata-katamu bisa jadi penguat untuk hati lain yang sedang mencari jalan pulang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga langkahmu, dan semoga solawat ini menjadi jembatan kita untuk bertemu Rasulullah di telaga nanti.